Bapak pernah melihat sendiri ijazah SMP Bapak Jokowi? Belum. Belum pernah? Belum. Jujur bapaknya, jujur. Belum. Ya, terima kasih. Ya. Ikut satu SMP ya. Berarti tidak pernah melihat. Terus kemudian, saudara di sana melihat penyidik bertanya gitu, berhadapan sama penyidik? Iya. Penyidik sudah menyiapkan, kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? Dia tinggal tanya, sudah ada. Oh, sudah ada daftarnya. Jadi sudah ada, Anda tinggal jawab aja gitu ya? Masya Allah. Kemudian, Tadi ijazahnya asli, Pak. Anda aja ngelihat belum pernah, kok tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa sebenarnya. terima kasih majelis. Saudara saksi, tadi saudara saksi jelaskan di BAP ada panggilan 13 Oktober ya? Atau 5? Iya. Yang panggilan ya 13. 13. Terus di sini ada kata-kata tadi keterangan di pengadilan bahwa saudara mengatakan diminta oleh saudara Anto. Itu mana yang lebih dulu? Dipanggil dulu atau disuruh dulu? Disuruh dulu. Disuruh dulu. Jadi disuruh Anda datang terus di situ keluar surat panggilan gitu. Panggilannya kan yang di sini, Pak. Yang di waktu jadi saksi itu. Jadi saksi di sini. sidang. Jadi waktu di BAP nggak pernah ada panggilan untuk jadi saksi. Dipanggil ke polisi, ada surat panggilan dari polisi Nggak ada. Nggak ada. Jadi Anda disuruh Pak Anto datang ke polisi di sana. Pak Anto itu nyuruh ketemu siapa di sana? Atau dibawa diajak sama Pak Anto gitu? Ya, ketemu di sana. Ketemu sama Pak Anto di sana. Pak Anto di sana. Oh, Pak Anto nunggu di sana. Jadi saudara ditelepon sama Pak Anto, koreksi jawab ya atau tidak ya. Saya kan hanya mendirect. Jadi saudara ditelepon Pak Anto, diajak ke Polresta. Di sana Pak Anto nunggu. Ya. Terus apa yang dilakukan sama Pak Anto di situ? Biasa ditemani. Ditemanin Pak Anto. Kemudian dimintain keterangan gitu. Sama tadi 4 orang tadi yang dijelaskan itu, Pak Utomo dan sebagainya itu. Itu pada hari yang sama Ada yang sama. semua gitu bareng. Ya. Ganti-gantian. Benar. Berempat itu ganti-gantian Ya. atau Bapak urutan keberapa? Berapa ya? Tiga apa ya? Ketiga. Nah, terus Pak Anto ngasih tahu nggak cara jawabnya ini, ditanya ini? Enggak. Oh begitu. Jadi saya jelaskan tidak ada surat panggilan ya, tapi disuruh sama Pak Anto datang ya. Baik. Yang 4 itu yang lain juga sama begitu? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baik. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Di sini saudara tadi mengatakan, saya tertarik tadi majelis hakim, jaksa mengatakan nggak boleh berpendapat. Saudara ingat nggak pernah ditanya sama pihak penyidik begini? Penyidik memperlihatkan video. Ya. Oke, kemudian pendapat saudara saksi terkait dengan kata-kata di video itu yang durasi 45-12 detik dengan judul Gus Nur Mubahalah dan seterusnya. Dapat saudara saksi jelaskan? Saudara ingat ditanya itu? Pernah? Lupa. Jadi saudara dikasih lihat video, terus ditanya, bagaimana pendapatnya? Begitu atau bagaimana? Ya. Begitu. Jadi ditanya pendapat ya, soal ini ya, begitu ya. Terus kemudian, saudara di sana melihat penyidik bertanya gitu, berhadapan sama penyidik? Ya. Penyidik sudah menyiapkan, kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? Dia tinggal tanya, sudah ada. Oh, sudah ada daftarnya. Jadi sudah ada, Anda tinggal jawab aja gitu ya. Masya Allah. Kemudian, Pertanyaan ya sama begitu ya. Masya Allah. Kita juga penyidik di tindak korupsi. Sebelum bisa meriksa saksi atau ahli, kita akan bertanya. Anda nggak nyimak berarti. Nggak nyimak, jawaban Bukan ditanya. Saya tanya lah ya, Pak. Di depan itu, ini saudara di sini waktu itu. Coba ingat-ingat ya. Coba ingat-ingat. Saudara di sini. Polisi kayak Pak. Ingat-ingat. J. Nah, di polisi itu Pak, penyidik berhadapan sama Bapak begini. Ya. Megang komputer begini atau baca begini? Ada bukunya, Pak. Ini, kertas gini aja. Ada bukunya. Ada catatan atau Ada. Gimana ya, kalau daftar pertanyaannya? Ada pertanyaannya. Bapak jawab di situ, apa tinggal tanda tangan?
Saya jawab. Jawab, ditanya, jawab seperti itu. Nah, jawaban-jawaban itu dikoreksi nggak sama penyidik? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nggak, maksudnya gini, saudara ditanya, saya rubah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, inget nggak? Ya, tentang SMP nama ijazah palsu. Oh gitu, sedikit ya, cuma Ya. sebentar ya. Nah, ketika bertanya itu, saudara jawab dia ketik, atau dia tulis? Atau dia dengar aja? Dia dengar. Dia dengar aja, jadi dia nggak ngetik, nggak nulis? Kayaknya enggak. Enggak. Jadi penyidik nanya ke Bapak, Iya. tapi dia nggak ngetik dan nggak nulis begitu, enggak? Dia enggak, Pak. Enggak, oke. Kemudian, Oh, dilihat sih Pak. Dilihat rekoni. Dilihat rekoni. Kita kan cek dilihat rekoni. Ngujuk rien Pak, lek antar ngujuk rien. Nah, itu jangan dipilih. Itu Pak polisinya jawaban jenengan itu diketik, Pokoknya ditulis ya. ditulis tangan langsung diketik. atau dia hanya dengar aja? Atau dia dengar aja? Atau hanya didengarkan. Ngobrol gitu, ngobrol gitu. Di depan laptop enggak. Apa komputer? Ini ada komputernya. Saksi. Sebentar, saya luruskan Pak pengacara ya. Silakan. Ini namanya kayak orang sini bingung juga. Ditanya Pak, bukan dikeroyok Pak. Banyak pertanyaan. Oh ya, lengkapnya dikeroyok pertanyaan. Saksi. Iya, Pak. Nah, 1 tambah 1 udah berapa? 2. Bentar, lihat saya. Iya, Pak. Bapak di kantor polisi saat itu ya, Iya, Pak. di ruangan, Iya, Pak. duduk di kursi. Iya. Depan Bapak ada Pak polisi. Iya, Pak. Nah, ada depan Pak polisi ada komputer. Ada ya, Pak. Saat itu dilakukan tanya jawab. Iya, Pak. Pak polisi tanya, Bapak jawab. Iya, Pak. Setelah itu diketik di komputer. Sepertinya gitu, Pak. Ah, ya udah tahu Pak polisi ini ya. Setelah diketik, setelah itu tanya jawab dimasukkan komputer, Bapak diprintkan. Diprint, itu pertanyaannya itu diprint bersama jawabannya. Iya. Bapak baca, teliti. Iya, Pak. Bapak tanda tangani. Iya. Ah, udah gitu Pak. Saking bingungnya jadi ini kayak gini Pak. Ya, terima kasih Majelis. Ya Pak ya, saya usah bingung. Ya, Iya, Pak. ya santai aja. Ya, ya silakan dilanjut. Ya. Baik, setelah itu saudara tunggu yang lain selesai juga diperiksa? Iya. Nunggu. Lama nggak jedanya di situ? Kayaknya itu dari setengah 4 sampai jam 5. Semua berempat itu? Iya. Setengah 4 sampai jam 5, semua itu. Cepat juga ya. Terus soal ngobrol nggak setelah itu Bapak sama yang lain, sama Pak Utomo, sama Pak siapa tadi itu, sama kepala sekolah gitu, ngobrol nggak pas lagi nunggu itu? Ya, ngobrol. Ngobrol Pak, soal ditanya apa tadi di dalam gitu, ngobrol nggak? Gimana? Iya. Ngobrol. Oh gitu. Pertanyaannya apa? Bapak ingat nggak ngobrol apa tuh? Ya, itu tentang satu kelas, satu SMP, ijazah palsu. Ya, Gitu. Dari orang-orang itu Bapak dengar nggak ada yang pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi, ada nggak? saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baik. Kemudian Bapak tahu SMP 6? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Terus Bapak keberatan tadi, saya tegaskan lagi majelis, karena mubahalah itu dipakai untuk membenarkan gitu. Membenarkan yang Yang salah. yang berarti jasa Pak Jokowi itu pasti itu salah gitu ya. Menurut saya, Pak. Menurut Bapak salah. Pendapat Bapak ya gitu ya. Oke. Kemudian ketika panggilan sidang ini Pak Anto telepon lagi nggak? Enggak, Pak. Nggak telepon lagi. Nah setelah itu Pak Anto nganter pulang atau nunggu di situ? Ikut bareng nggak nunggu Pak Anto itu? Waktu, Kan Bapak ditemenin Pak Anto tuh. ya, Berempat tuh sama yang lainnya tuh. ya, Itu Pak Anto ikut nunggu nggak di situ? ya nunggu sampai selesai. Nunggu sampai selesai. Setelah itu pulang bareng-bareng atau Enggak, sendiri-sendiri? sendiri. Sendiri-sendiri. Terus mohon maaf Pak, ada itu nggak ucapan terima kasih gitu dari Pak Anto gitu, ada nggak? Ya. Amplop gitu ada nggak? Enggak, saya tanya. Enggak, Pak. Nggak ada. Oh. Isinya amplop?
Baik. Terima kasih aja, nggak dikasih amplop kan? Bentar, bisa dilihatnya amplop. Bentar. Ah, baik. Dari saya cukup aja. Terima kasih. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya awali dari penistaan agamanya. Pasal 156A KUHP. Saudara saksi, Iya, Pak. sebelum saudara saksi bertemu dengan Pak Utomo, Pak Anto, Pak Anto. saudara pernah berkonsultasi dengan ulama-ulama terkait pandangan saudara yang keberatan tadi. Belum. Saudara pernah belajar agama. Pernah. Secara umum, saudara tahu enggak hal-hal seperti itu harus diketahui hukumnya dulu sebelum saudara mengambil langkah? Hah? Tahu atau tidak? Misalnya nih, mau sholat, Ya. kan kita nggak boleh sholat kalau belum tahu ilmunya, syarat sah kan. Nah, dalam urusan Anda keberatan tadi, saudara tahu enggak ada ilmunya dulu sebelum menyampaikan keberatan? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Jadi saudara beramal saja ya, ilmunya nantilah gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara, pada saat di BAP, apakah saudara sudah diperlihatkan, misalkan keterangan lain yang menyebutkan ini udah ada nih pendapat fatwa dari ulama yang menyatakan belum ya? Saya lanjutkan. Saudara saksi, apakah dalam obrolan-obrolan juga tadi Pak Anto tadi ya, yang kakaknya Bu Irina tadi, juga sempat menceritakan ini sudah ada fatwanya ini? Belum ada. Baik, saya mau tanya kapasitas. Saat mendampingi itu Pak Utomo itu pekerjaannya apa sih? Lawyer bukan dia? Pak Anto. Pak Anto ya, lawyer bukan dia? Hah? Enggak ya. Pernah tanda tangan kuasa sehingga bisa membandingi saudara, dampingi saudara waktu itu? Tidak pernah. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang keberatan itu kan saudara. Adakah orang-orang lain yang juga keberatan sepengetahuan saudara? Saya nggak tahu. Nggak tahu, cuman saudara saja ya. Nah, saudara tadi baru menjadi saksi setelah ada panggilan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah teman SMP Anda yang lainnya juga kemudian mengajukan keberatan dan kemudian dipanggil juga sama Pak Anto tadi? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Dalam perkara ini, untuk khusus SMP yang diperiksa saudara atau ada teman yang lain? Ada teman lain. Ada teman lain, siapa namanya? Sudah dijawab tadi, sudah dijawab. Ya, baik, saya lanjutkan. Saudara, dalam kasus ini, saudara pernah mendengar nggak secara umum, kalau kasus heboh itu kan biasanya ada kasus umum. Saudara kan sering searching tadi apa namanya YouTube tadi ya, cari YouTube ya. Ada nggak fatwa dari ulama MUI atau yang lainnya terkait masalah ini? Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Baik, saya masuk ke ITE-nya. Saudara, saat melihat video, saudara tadi ditunjukkan videonya dari video yang sudah di-copy atau dari URL, Masa, Pak. link langsung. Yang dikirim ke WA saudara tadi. Bukan, yang di penyidikan, yang majelis. Karena ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan. Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Diperlihatkan tidak URL itu? Nggak, saya nggak tahu. Dari satu, berarti itu cuma video saja tapi tidak bisa dipastikan. Apakah itu dari video yang sudah di-download atau video yang langsung dari channel? Nggak tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saudara, ketika melihat video di channel itu saudara klik bisa ditonton nggak? Maksudnya? Saudara kan di medsos, ada yang ngirim, diklik. Itu dalam bentuk video atau URL atau alamat dari YouTube? Bukan alamatnya, Pak. Cuman video, berarti bukan dari alamat YouTube ya? Iya. Bukan dari alamat YouTube Gus GN13? Saudara pernah lihat gak apa YouTube GN13 official? Hah? Nah, saudara pernah mengakses enggak? Nggak, Pak. Berarti saudara tidak mengakses langsung itu ya? Tidak ya. Baik, saya lanjutkan. Kiriman aja. Ya. Di penyidikan juga tidak ditunjukkan ya. Setelah itu saudara coba browsing lagi nggak untuk melihat video itu masih ada atau tidak gitu? Nggak. Enggak ya. Nggak tahu juga apakah video itu masih bisa diakses atau tidak. Nggak tahu juga apakah itu masih bisa ditonton atau tidak. Baik. Saudara, saat itu saudara dikasih tahu nggak oleh penyidik ada barang-barang bukti yang disita terkait itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Dikasih tahu tidak? Nggak. Nah, dari saudara sendiri ada nggak yang disita dari saudara kepada penyidik? Nggak ada. Nah, tadi yang masalah kopi-kopi ijazah itu disita dari saudara atau dari mana itu? Maksudnya? Kan saudara ada ijazah asli saudara. Itu ada kopinya, itu dijadikan barang bukti. Itu disita dari saudara atau diambil dari mana itu?
pernah dipinjam polisi untuk dijadikan bukti enggak nih ijazah jenengan? Ya cuma dipinjam sebentar. Ada berita acara penyerahannya, kopinya nggak? Dipinjam saja. Dipinjam saja ya. Tapi tidak ada serah terima bahwa itu dari saudara kemudian dipinjam penyidik sebagai barang bukti, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saya ke pasal yang terakhir. Berita bohong. Nah, saudara, di dalam video tadi ada nggak secara tegas disebutkan SMP saudara yang SMP 1 tadi oleh video itu? Tidak ada. Dari mana dasar keberatan saudara kalau saudara keberatan padahal tidak disebutkan SMP saudara? Nah, itu kan menyangkut SD SMP tapi nggak disebutkan. Ya, dari mana dasar saudara keberatan? Saudara kan sekolahnya di SMP 1 tadi. Ya tadi kan SMP, SMA itu sebetulnya SMP kan SMP-nya 1. Iya, kan tidak disebutkan. Saudara, kan bisa saja yang dimaksudkan SMP yang lain-lain. Nggak disebutkan. Nah, dasar keberatannya apa? Tadi saksi sudah menjelaskan. Dijelaskan tadi. Menurut saksi keterangan. Enggak, saya mau tanya langsung saksi saja. Kalau dia tahu, tahu. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Karena pertanyaan saya dengan pertanyaan model yang lain, bukan mengulang. Jenengan yang keberatan tadi kan karena disebutkan ijazahnya SD, SMP, SMP. Kan tidak disebutkan SMP-nya SMP berapa. Tapi saudara merasa keberatan juga bahwa nomor tersebut ijazah palsu. Nah, alasan keberatan saudara apa? Kalau saudara merasa sebagai satu alumni itu sebagai apa? Monggo. Ya saya merasa sebetulnya ada satu alumni. Sebenarnya itu SMP-nya kalau saya tahu. Saudara satu kelas. Satu kelas, satu alumni. Ya. Meskipun dalam video itu tidak disebutkan SMP-nya satu berapa nggak disebutkan. Ya, Tidak disebutkan. Saya ada Jokowi itu SMP 1. Nah, secara resmi dari SMP saudara ada nggak keberatan seperti yang saudara lakukan? Nggak tahu. Sekolah nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Baik, cukup itu dulu. Sepanjang materinya berbeda, saya kira itu adalah hak dan tanggung jawab kami. Ya, karena ada hal-hal yang terkait unsur yang perlu kami gali dengan perspektif berbeda. Gitu. Nah, itu baru boleh. Hakim punya otoritas, kalau ada yang berulang potong aja. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, daripada ijazahnya di situ, kalau saya pinjam dulu, Pak. Taruh aja dulu, Pak, taruh. Bawa ke sini aja, Pak. Nah, titipkan di sini. Udah, tenang aja, saya bikin tokan tenang. Lanjut, Pak, pengacara. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya sayang sama Anda, terutama sesama umat Islam. Tapi saya sedih Anda keberatan kepada Al-Quran kaitan dengan mubahalah. Mungkin Anda belum pernah dengar ayat Quran tentang mubahalah. Apa sudah pernah dengar? Belum. Oleh karena itu, Gus Dur ini ulama dengan hormat Gus Dur. Karena Anda yang melakukan. Ali Imran ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma jaa min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum nabtahil fanajat ta'alla'natullahil alal kadhibin. Jadi intinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan hai Muhammad, siapa membantahmu? Ayo, bawa anakmu, tak bawa anakku, bawa istrimu, tak bawa istriku, dan bawa dirimu, bawa diriku. Kemudian kita saling melaknat, minta laknat kepada Allah. Siapa yang bohong maka dia dilaknat. Dengan bermubahalah. Dengan bermubahalah. Ini ada kata-kata mubahalahnya di sini. Maka mari kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Shadaqallahu adzim. Pertanyaannya, itu jelas ada di Quran. Apakah saudara saksi tetap keberatan? Ya untuk pembenaran ijazah palsu.
kebenaran Nah, ya. ini bukan pembenaran ya, tapi ayat Quran sudah dibacakan. Iya. Apakah Anda keberatan tentang isi Al-Quran yang dimaksud tadi? Kalau isi Al-Quran Saya kebenaran enggak. Tidak keberatan. Kalau ayatnya tadi Nah, enggak ya, enggak keberatan. kalau isinya tidak keberatan, Ijazah palsunya. logika selanjutnya harusnya juga tidak keberatan. Karena digunakannya ayat Quran ini dalam konteks bermubahalah adalah untuk meyakinkan, kalau meyakinkan juga, kemudian memastikan, kemudian menetapkan bahwa apa informasi yang dari Bambang Tri tentang hasil penelitiannya kurang lebih 3 tahun, ijazah Jokowi itu palsu. Gus Nur ini tidak percaya. Karena dia tidak percaya, dia percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyunya ada Al-Qur'an. Jadi kenapa Anda keberatan? Ini kan wahyu Al-Qur'an. Kan ijazahnya Dia asli, Pak. Ya, Anda aja ngelihat belum pernah, kok tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saudara saksi, pertanyaan saya, apakah Anda masih berkeras hati keberatan dengan isi Al-Quran yang dikaitkan dengan pernyataan mubahalah? Kalau isi Al-Qur'annya enggak, Pak. Ya, terus keberatannya di mana jadinya? ijazah palsunya tadi. Nah, ijazah palsunya itu dinyatakan oleh Bambang Tri hasil penelitian. Maka pembenaran dalam konteks penelitian diyakinkan oleh Gus Nur pakai Al-Quran. Karena nggak boleh main-main. Kalau main-main kena laknat. Ya, tapi kan itu belum terbukti, Pak. Itu ijazah. Ya, ini lagi dibuktikan sekarang ini. Justru itu makanya Ya. saya jawab apa adanya. Ya. Tapi tetap keberatan di Iya. kalau ayat Al-Qur'annya tidak keberatan ya. Tadi Ya. saudara baru membacakan tadi ya apanya benar. Tapi saudara keberatan soal ijazah palsunya. Itu makanya Ya, disidangkan. ya. Menurut ilmu logika terpotong jadinya. Satu sisi tidak keberatan, ketika Al-Quran digunakan keberatan. Kemudian yang kedua, dalam konteks tadi Anda disuruh dengan Pak Anto, cuma mohon dipertegas Pak Anto ini kakak kandung dari istrinya Jokowi, Iya. kakak kandung. Iya. Terus teman SMA. Saya Tapi sebelumnya Anda bilang kok nggak kenal. lupa. Waduh, enak bener sebentar aja lupa. Masya Allah, sebentar aja lupa ya. Ingat loh, Anda disumpah azab Allah bersyarat. Oleh karena itu, Tolong ini sidang ya, tolong dihormati persidangan ini. Oke, kalau saudara tidak tertib di persidangan, saya bisa mengeluarkan saudara dari sini. ya terima kasih. Silakan dilanjutkan. Nah, selanjutnya, karena teman dengan Jokowi, apa nggak pernah bersapa atau waktu selesai ujian atau selesai lulus, boleh dong ijazah lo gitu misalnya, kan biasa begitu teman kita. Enggak pernah, Pak. Siapa? Nggak pernah ya? Ya saya kira sementara itu dulu mungkin. Terima kasih yang mulia. Pak Edi Kuncoro, Iya. Pak Edi kemarin disumpah secara agama Islam. Iya. Jadi saya harap keterangan Pak Edi Kuncoro nanti bisa disampaikan dengan apa adanya yang sebenarnya. Iya. Karena keterangan Pak Edi akan digunakan majelis hakim untuk memutuskan nasib Iya. kedua klien kami. Selain itu juga ada sanksi Pak Edi apabila Pak Edi nanti bersaksi palsu, itu ada ancaman pidananya dan mungkin akan malah lebih hukumannya lebih berat daripada kasus yang sedang kita sidangkan kali ini. Pak Edi, saya mau nanya, Pak Edi waktu kelas 1 kan satu kelas dengan Pak. Iya. Satu kelas. Satu kelas. Di BAP itu Iya. kelas, ada yang tidak satu kelas. Apa yang Bapak kenal sewaktu Jokowi itu
kelas 1 SD. Awal mula pertemuan atau bagaimana? Bisa dijelaskan secara singkat? Ya, kalau awal pertemuannya kapan saya lupa, tapi saya bukan sering ya, saya sekali main ke sana, dengerin musik gitu, terus main bola di mana, ya sore-sore ke sana jam 4 terus Ya, cukup. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Edi waktu itu berarti masuk ke SMP 1 tahun 72. 74 lah. Masuknya 74. Di situ berarti Pak Edi menjalani kelas 1 itu berarti dari tahun 74 ke Iya. 75. 76. Hah? Nah, 74 ya, 74. Masuk kan 74. 74 ya. Kelas 2-nya tahun 75. Ya. Masuk kelas 2 tahun 75. Iya. 75 itu kan Bapak sudah kelas 2. Iya. Terus Bapak menjalani itu kelas 3-nya tahun berapa? 76. Iya. Terus lulusnya apa? 76. Berarti Bapak kelas 3 itu langsung lulus? Ya, tulisan 30 November 76. Saya ulangi, Pak. Ya. Tahun 74 Bapak masuk. Iya. Kelas 1 kan? Kelas 1. 1 tahun kan waktu 1 itu? tahun. Kelas 2 Bapak tahun 75? 75. Betul. 1 tahun kan dilewati? Iya kan? Iya kan? 74 ke 75. 74 ke 75, itu kan 1 tahun? Iya. Iya kan? Ya. Bapak kelas 2 Ya. ke kelas 3, Ya. itu 75 ke 75 ke 76 kan? berarti Bapak SMP itu dari tahun 74 sampai 76, 76. 2 tahun berarti. 3 tahun, 74, 75, 76. 74 ke 75, kelas 1. 75 ke 76, kelas 2. Ya, Kelas 76 ya? Tiganya 76 Pak. Kelas 3-nya 76. Kelas 1 kan 74, kelas 2 75, kelas 3 76. Ya kan ini mereka masuk 74. Jalannya Ya, bulan apa masuknya? Januari. 1 Januari sampai Desember 24. Ya. jelaskan tahun ajarannya. Tahun ajaran dari Januari sampai Desember. Ya. Tapi kalau tahun ajaran sekarang itu kan Juli sampai Juni, Ya. beda tahun, gitu loh. Nah, waktu itu yang berlaku bagaimana waktu dulu? Januari sampai Desember. Berarti tahun 74 saudara masuk Januari, Iya. lulus berarti naik ke kelas 2-nya 75. berarti Januari tahun Januari 75. ya. Berarti kelas 6-nya, kelas Kelas 3-nya 3-nya 76. 76 Januari 76. Ya. Berarti lulus tahun akhir Desember tahun November. Ini kok lulusan Nah, Iya. tahun ajarannya dulu masih Januari sampai Desember Iya. ya. Tanya kok lulusan November. Supaya jelas karena kita sama-sama sekolah dulu Iya. itu. Iya, Pak. Karena tahun ajaran itu kalau nggak salah Iya, tahun berapa itu baru berubah. Iya, perpanjangan. Sebelumnya berubah dan Nggak sampai Desember. berbeda tahun Iya. ya. Antara Juli sampai Juni. Iya. Ya silakan lanjut. Saya lanjutkan. Dari ijazah yang Bapak tunjukkan tadi di depan, yang saya baca menurut penglihatan saya, itu tertulis bahwa Bapak lulusnya Surakarta 30 November 76. Iya. Jadi bukan Desember. Berarti kalau sepengetahuan saya yang mulia, kalau kita itu 1 tahun menjalani studi, jadi setelah ujian dan lain sebagainya itu ada masa tenggang mungkin sekitar 1 atau 2 bulan, setelah itu baru lulus. Ini malah lebih aneh lagi, Bapak selesai pada 31 Desember tapi lulusnya 30 November. Mohon dikoreksi dan dicatat Bapak Panitra. Jadi di ijazah tadi dikatakan satu tahun ajaran itu kan dari Januari sampai Desember. Tapi ini di sini lulusnya 30 November sudah lulus. Berarti di akhir itu Desembernya berarti sudah libur. Sudah habis. Sudah. Karena ujiannya maju berarti. Iya. Nah, betul ya. Kalau ujiannya ya nggak boleh dipaksa. Iya. Tidak memaksa ya, mulia. Enggak, silakan lanjut. Terus saya bertanya, untuk prosesi waktu itu kalau saya dulu lulus SMP Pak, Tolong penonton tenang ya.
Saya dulu lulus SMP ikut memeriahkan, jadi saya rumongso seneng lulus Pak. Jadi saya akhirnya setelah menerima ijazah terus merayakan secara dengan teman-teman pelajar. Itu Bapak ada kenangan nggak waktu itu Bapak lulus bawa ijazah itu diterima dari ibu siapa? Terus yang menyerahkan siapa, di mana? Lupa. Bapak waktu itu saya bertanya, nanti Bapak jawab ya atau tidak. Diserahkannya di SMP 1 mana? Atau SMP 1 Pasar Kliwon? SMP 1 mana? Bukan SMP 6? Gimana? SMP 6? Enggak Pak, SMP 1. Karena yang tertulis di ijazah adalah, capnya adalah, stempelnya adalah SMP 6. Jamnya tadi udah diperlihatkan bareng-bareng bahwa betul. kakak atau bagian dari. Tapi di legalisirnya enggak. Yang kita tanyakan sebenarnya adalah diperlihatkan bukan dipertanyakan. Ini dipertanyakan. Kita silakan duduk jadi saya menggali Melalui majelis ya. Tadi dipersoalkan di stempel itu ya. Saksi nggak tahu ya tadi itu stempelnya itu ada angka 6 itu apa ini? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas saudara yakin itu sekolahnya di SMP 1? Iya. Bukan di SMP 6? Enggak Pak. Sudah dijawab Pak yang saudara tahu ya. Ini persoalan lain itu nanti silakan dibuktikan kalau ada perbedaan itu. Ya, saya ingatkan lagi bahwa kesaksian palsu ada hukumannya, dari itu merupakan pidana juga. Ya. Bapak Edi Kuncoro, waktu Bapak itu memintakan legalisir, itu di SMP 1 atau di SMP 6? SMP 1. Apakah SMP 1 itu mempunyai cap SMP 6? Saya tidak tahu. Kok bisa tertukar seperti itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nanti biar dijelaskan pihak sekolah. Ya, nanti kita tanyakan saksi Kenapa ada berikutnya. enak di situ nah? Ya. Ya. Saksi ini kan murid ya nggak tahu ya mungkin ya. Iya. Karena kalau saya dulu, Jadi jangan dibandingkan sekolahnya dulu, katanya dulu tahun berapa sekolahnya? saya tahun 2002 ya. Sama, kalau dibandingkan dengan kami juga kan kami juga mengalami tahun-tahun yang sama gitu. Ya, paling tidak. Pertanyaan aja, pertanyaan aja. Pertanyaan awal. Saya lanjutkan, Pak. Bapak dalam memori di SMP 1, waktu itu dengan Pak Jokowi yang Bapak tadi jelaskan bahwa sekolahnya antara tahun 72 sampai 74 Pak. 74 sampai 76 itu ada enggak kira-kira kejanggalan yang menurut Bapak, oh ini seharusnya tidak begini? Maksudnya Ada kejanggalan, maksudnya Pak Jokowi itu sekolahnya benar, lulus, benar. melalui proses Ya. kelas 1, Ya. kelas 2, kelas Ya. 3, terus tidak pernah tinggal kelas, Ya. atau berprestasi, Ya. bahkan mengikuti olimpiade. Itu mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat. Ya, orang Pak Jokowi itu biasa. Jadi enggak ada apa ya. Menonjol. Tidak menonjol. Selanjutnya Pak, sebagai teman SMP dan cukup dekat ya dengan Pak Jokowi. Itu dekat apa? Ya kalau menurut kami dekat, Pak. Karena Bapak bersaksi di persidangan. Bapak pernah melihat sendiri ijazah SMP Bapak Jokowi? Belum. Belum pernah. Belum. Jujur Bapak ini jujur. Belum. Ya, terima kasih. Ya. Ikut satu SMP ya. Berarti tidak pernah melihat. Iya. Terus Bapak dalam kapasitasnya sebagai saksi, Bapak kan merasa tersinggung dengan adanya video mubahalah. Ya, Pak. Tersinggungnya di mana? Ya, mubahalah dipakai sebagai pembenaran ijazah palsu. Disampaikan tadi. Ya. Bapak melihat video itu dari medsos, juga dari kiriman dari teman sama waktu dari medsosnya saya lupa Pak, dari kiriman dari teman itu waktu di WA. apakah Facebook, apakah Friendster, apakah Dari WA. dari WA? WA. Oh, dari WA. Berarti potongan. Ya, Apakah Bapak selanjutnya ditunjukkan oleh penyidik di kantor polisi video yang utuh? ya, Ya, ditunjukkan. ya. Ditunjukkan juga mana yang Diputar lagi itu filmnya. diputar lagi.
Ya, diperiksa di polisi. Ya, tunjukkan lagi. Ya. Yang saat Gus Nur dan Pak Bambang Tri ini mubahalah juga diputar. Ya. Kira-kira itu gambarannya gimana? Maksudnya? Gambarannya yang Bapak lihat itu, video yang Bapak lihat. Ya itu apa istilahnya saya nggak berarti lebih pakai untuk pembenaran. Enggak, maksudnya itu gambarnya waktu itu apakah Gus Nur ini gambar yang saudara lihat itu loh, tangkapan saudara ada orang bagaimana? Ada orang bagaimana? Apakah bawa pedang, apakah bawa linggis, apakah bawa apa? Ya, saksi di bawah Al-Quran. Di bawah. Ada orang disumpah di bawah Al-Quran. Yang disumpah yang mana, Pak? Yang disumpah Pak Bambang. Yang bawa Quran? Orang lain. Orang lain. Saya lanjutkan pertanyaan. Bapak kemarin kan juga disumpah dengan Al-Quran. Ya. Apakah itu juga penistaan agama? Berasa yang mulia terhadap pertanyaan dari penasihat hukum yang mulia. Oh, dijelaskan keberatannya bagaimana? Beratannya gimana? Beratannya berpendapat karena ini kan saksi fakta ya. Saya nggak berpendapat, saya bertanya. Ini Bapak pertanyaannya kan pertanyaan tadi kan. Bagaimana pendapat saksi yang mulia? Silakan kalau saksi mau jawab jawab. Kalau tidak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Mohon dicatat Bapak Panitera bahwa saksi yang dihadirkan sama sekali tidak berkualitas. Bapak pernah membaca buku resmi Bantin Press? Belum, Pak. Ketua Bantin Press di Indonesia menyatakan Jokowi teman SMP 1 angkatan dan lulus tahun 77, Pak. Maksudnya? Pernah mendengar, pernah baca gitu, pernah baca buku. Siapa nama Watin Pres? Sri Adiningsih. Ya, ini ada. Kenal nggak sama Sri Adiningsih? Saudara kenal namanya? Iya. Kenal. Terus pertanyaannya masih berlanjut. Pernahkah Bapak membaca pidato pengukuhan guru besar Sri Adiningsih di UGM? Belum, Pak. Di situ disebutkan Gus Adiningsih lulus tahun 77 di sini ada. Belum. Dia menyatakan belum. Jadi kalau keterangan itu saudara simpan dulu untuk keterangan saudara. Terus ini ada satu yang saya tanyakan. Ini foto, Pak. Mau saya menyangkut pada enggak. Bapak mengenal wajah ini. Di depan ke depan majelis. Tahu memorinya kamu bagus, ya kan sampai fotonya. Bagus. Kenal deh. Kenal. Enggak, ya kan kita selalu kenal deh. Nah, guru biologi kenal dengan saudara ini. Terus dia mana pertanyaannya apa? Lihat fotonya. Guru biologi di SMP ya? Guru biologi di SMP, Pak ya. Guru biologi SMP ya? Sempat mengajar Bapak? Iya, di kelas 3. Oke. Pertanyaannya, tahun 2014 dia menyatakan bahwa saya mengajar Jokowi di SMP. Iya. Ya. Dan itu pensiun sampai sekarang pensiun, Pak? Iya. Setahu Bapak? Tahun berapa pensiun? Saya nggak tahu, Pak, pensiunnya. Tapi kan sudah pensiun. Jelas sudah pensiun. Pensiun, tapi tahunnya berapa saya nggak tahu. Ya kan. Ini Bapak beritahu bahwa beliau usianya lebih muda dari Jokowi. Hanya enggak. Lebih Ini tua. ada data nanti saya tunjukkan ya. Itu versi saudara Ya. nanti ya. Sekarang ini saya pertanyaan yang saudara gali pertanyaan dari saksi karena saudara tadi membantah semua pertanyaan saksi. Iya ini. Nanti kalau penjelasan yang bersifat detail mengenai pengingatan saudara nanti ada penjelasannya saudara diperiksa sebagai terdakwa. Masih ada pertanyaan? Cukup? Ada yang lagi bertanya? Harusnya disiapkan. Ini sudah. Oke, di depan. Oh,
ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Tahu nggak dia saksi mengenal nggak? Benar nggak? Mana muncul yang lain? Ya, pendapat saudara sekarang Ini ada titik dua ini seharusnya ada di depan anak kuat dan menengah, tapi ini tidak. Ijazah jenengan nggak usah dikabulin dipaksa. Saksi tahu nggak ini ada perbedaan ini ada? Pertanyaannya, ijazah Bapak di depan ini sama apa enggak? Coba ijazah saudara, coba lihat ijazah jenengan sama enggak? Mana ini? Coba cocokkan. Ijazah jenengan sama enggak dengan ijazahnya Jokowi versinya terdakwa? Titik duanya tadi. Titik duanya mana tadi? Enggak ada tujuannya. Nah, ini ada. Titik 2 itu kalau dengan fungsinya untuk apa? Enggak tahu ini saya mau baca sesuai. Nah, ini kejanggalannya. Ya. Di sini nggak ada titik duanya, di sini ada titik duanya. Nah, jadi kan tahu nggak ini? Tapi tahu saudara akan lain. Nah, di sini nggak ada tujuannya kan? Ya. Ini ada. Jadi pertanyaannya kenapa berbeda? Ya. Jadi kan tahu nggak? Tahu. Karena tadi dari awal saksi menyatakan tidak lihat ijazahnya Jokowi. Berbeda. Saksi tahu hanya satu kelas. Lulus sama-sama. Oke. Sudah cukup? Cukup keterangannya di batas semua, Oke, saya rasa saksi cukup ya Pak Jasa, karena sudah kita berikan kesempatan yang luas kepada agar dicatat nanti berarti ditolak semuanya. Termasuk dari saksi sebagai kawan Jokowi sudah ditolak semua berarti. Apakah kita istirahat sholat dulu? Kita berikan waktu jam dari sekarang untuk memberikan sholat dan istirahat. Saksi sebentar. Saksi tadi keterangan saudara dibantah oleh terdakwa baik Gus Nur maupun Pak Bambang Tri. Jenengan tetap pada keterangan saudara tadi atau berubah? Saksi jenengan Pak. Jenengan tetap pada keterangannya. Karena jenengan tadi sudah bersumpah ya. Apa yang sampaikan itu benar untuk saudara ya, tidak berubah ya. Oke, terima kasih. Akan dicatat. Jadi sidangnya Silakan saksi sudah sepuh, apa harus menunggu sampai saksi yang lain bisa diperiksa atau bisa boleh langsung pulang? SMP 6 sama SMP 1 kalau saksi menunggu nggak apa-apa, saksi nggak keberatan. Ya istirahat bisa. Nanti nanti menunggunya karena saksi selesai. Tapi kalau memang ada alasan kesehatan, tapi untuk imawan ya. Ini kita kasih istirahat dulu kan, istirahat supaya selesai relax dulu. Sidangnya diskors dan dilanjutkan kembali pengajar dan sekarang untuk masih melanjutkan. Sudah selesai diskors. Buktikan ya, pasti ya.